Dugaan adanya pungli di rutan KPK yang mencapai 4 miliar rupiah disesalkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dirinya menyatakan KPK akan menindak tegas pegawai KPK yang bersalah. Kami segenap pimpinan dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud dan KPK berkomitmen untuk menindak secara tegas, objektif sesuai dengan fakta kepada siapapun pelakunya, termasuk jika benar terjadi dan dilakukan oleh insan KPK dimaksud. KPK memahami bahwa insan KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Maka kami bangun integritas KPK secara kelembagaan atau institusionalitas. Tidak secara personal, yaitu personal ataupun insan KPK mungkin salah. Namun kami pastikan setiap kesalahan tersebut akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saja salah satu insan KPK bermasalah, bisa saja salah satu, salah dua, dan seterusnya dari insan KPK bermasalah. Tapi kami pastikan insan yang bermasalah itu akan kami tindak secara tegas. Kasus pungli ini diduga melibatkan puluhan pegawai di rutan KPK. Menindaklanjuti temuan Dewan Pengawas, KPK telah merotasi petugas rutan KPK. KPK juga langsung segera melakukan rotasi begitu ya dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan gitu ya oleh tim penyelidik KPK. Kita tahu semua KPK menganut zero tolerance gitu ya. Kita tidak kemudian memperlakukan khusus ya. Siapapun kalau kemudian ada dugaan terlebih pidana, sekarang justru lebih tegas kami tangani sendiri dalam aspek penegakan hukumnya. Ya. Tidak hanya etik dan disiplin, tapi penegakan hukum. Sementara mantan penyidik KPK Novel Baswedan dalam podcastnya menilai kasus dugaan pungli ini harus ditangani oleh penegak hukum lain. Menurutnya, pelaku pungli ini bukan masuk kategori penyelenggara negara yang bisa diperiksa KPK. Maka, apakah KPK berwenang menangani perkara itu sendiri sebagai perbuatan tidak pidana korupsi? Kalau dari perkiraan saya, mestinya nggak berwenang. Kenapa? Karena levelnya bukan penyelenggara negara atau penegak hukum. Dia harus sampaikan ke penegak hukum lain. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pungli merupakan tindak pidana. Karena itu, kasus dugaan pungli di rutan KPK harus ditindaklanjuti secara hukum. Ya bagus lah. Bagus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik dan sudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya tidak tahu Pak pungli apa penyuapan itu memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya, mulai dari pungli markup, kemudian markdown, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Pungli terhadap tahanan KPK diduga terjadi di rutan KPK Merah Putih. KPK menyatakan tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola seluruh rutan KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, banyak orang kaget ada pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Diduga setorannya mencapai 4 miliar rupiah untuk periode dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Lalu bagaimana tindak lanjut untuk lembaga anti rasuah KPK ini? Perlukah ada campur tangan penegak hukum lain agar kemudian, ini yang paling penting, kepercayaan publik kembali untuk KPK? Kami hadirkan perbincangannya. Ada sejumlah narasumber hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, Jazilul Fawait. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Serta mantan Komisioner KPK, Pak Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin, Mas Zainur, dan juga Pak Jazilul. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat lagi. Pak Yasin dulu. Pak Yasin, semua orang kaget karena kita, gini,
saya biar mudah buat pemirsa begitu bahwa ya kita selalu dengarlah kalau di bawah Kemenkumham masih ada PR-PR untuk lembaga pemasyarakatan atau LP pungli masih terjadi, tapi nggak boleh dong terjadi di KPK. Tapi ini terjadi. Apa yang itu enggak? Ini kan selalu diawasi kan pegawai-pegawainya dan saya tahu mereka mau ketemu sama reporter aja jaga-jaga banget itu Pak Yasin. Tapi kenapa di penjagaan rutannya sampai ternyata ditemukan pungli? Pak Yasin, apa yang terjadi itu? Menurut Pak Yasin kalau berdasarkan pengalaman, itu kan harusnya dipilih khusus orang-orangnya. Ya, jadi secara singkat saya sampaikan bahwa periode kepemimpinan KPK yang kelima ini, dari aspek integritas ini declining. Declining itu merosot dan tidak mampu memelihara. Jadi konsep dan praktek integritas yang selama ini dibangun oleh KPK dari periode 1 sampai periode 4. Jadi misalnya bahwa di pegawai KPK itu ditegakkan sistem whistleblowing system. Ya. Jadi satu pegawai mengamati pegawai yang lain, bila ada yang menyimpang dilaporkan ke pengawas internal menindaklanjuti, kemudian dilakukan hukuman disiplin atau etik, dan apabila ada tindak pidananya maka diproses hukum. Bila tidak masuk penyelenggara negara ditangani KPK itu sampai pada tahap penyelidikan komplit diserahkan ke kepolisian atau ke penegak hukum lain yakni kejaksaan itu dalam keadaan sudah 2 alat bukti yang cukup itu bagi mereka yang ditangani oleh KPK. Bukan hiruk pikuknya kami akan menegakkan integritas itu terlambat. Dan jadi, ini nggak terjadi lagi sekarang menurut Pak Yasin? Ya, estafet untuk penegakan integritas, sistem integritas yang selama ini kita bangun, ini justru diciderai oleh internal KPK sendiri, baik pimpinan maupun jajarannya. Nah ini untuk bisa menjadikan pemahaman kepada masyarakat, ini kan edukasi bahwa ada perbedaan kepemimpinan KPK yang sekarang ini dengan periode sebelumnya, apalagi yang sekarang ini ASN. Kalau dirotasi hukumannya kecil karena ASN kan rotasi, kalau kami dulu langsung dipecat yang begitu itu. Dan tidak harus melalui apalagi Dewan Pengawas diserahkan ke penyidik, kemudian putusan untuk memberhentikan kan harus kita mengikuti SOP-nya ASN, ini yang merepotkan. Ya. Jadi berubahnya staf pegawai menjadi ASN ini menjadikan KPK ini tidak bisa berbuat tegas terhadap internal KPK di dalam penegakan etik dan integritas di dalam KPK. Itu Bung Bayu. Ya. Jadi jelas bagi saya, bagi publik, status ASN ini membuat hal-hal semacam ini nggak bisa tegas. Tadinya saya mau tanya juga sama Pak Yasin, tapi nanti kita lanjutkan mengenai hanya dirotasi, kok cuma dirotasi gitu gemesnya ya kan Pak? Rotasi menyebarkan penyakit ke bidang lain itu nanti akan kumat lagi di sana nanti. Kalau cacat moral, cacat integritas di KPK itu idealnya ya dipecat. Yang daftar juga masih banyak itu. Kita melihat orang yang berintegritas di Indonesia masih banyak. Itu Bung Bayu. Ya. Terbayang apa yang kemudian terjadi dan sekarang dialami oleh KPK karena sekali lagi agak sedikit mundur, ada perubahan-perubahan di dalam institusi KPK berdasarkan undang-undangnya. Mas Zainur, hari ini Harian Kompas di halaman politik dan hukum halaman 3 juga menyoroti sama nih analisanya dengan Pak Yasin. Integritas KPK memang mengeropos. Dan Mas Zainur salah satu narasumber yang diwawancari Harian Kompas mengatakan ini bukan kasus pertama loh. Nah dari kasus yang dulu dengan kasus yang sekarang pungli dan bikin gergetannya tuh baru cuma dirotasi ya. Walaupun katanya akan ada follow up sih begitu dari internal KPK. Tapi apa catatan Mas Zainur bahwa ini bukan pertama kali dan mungkin dibandingkan penanganannya dulu dengan sekarang. Mas Zainur?
Ya, Mas Bayu, betul. Dulu 2019 itu di bulan Juli ada seorang pengawal tahanan yang menerima sejumlah uang, meskipun Hmm, mungkin nilainya kecil, tetapi itu adalah cacat integritas dari ajudan seorang tahanan KPK, Idrus Marham. hmm. Nah, ketika itu belum berlaku revisi Undang-Undang KPK yang baru, masih menggunakan Undang-Undang 30 tahun 2002. Langsung dipecat, Mas Bayu. Hanya Jadi 300.000. sangat. Iya, 300.000 langsung dipecat. Jadi sangat gas, keras, zero tolerance. Berbeda dengan penanganan yang sekarang, kita lihat prosesnya begitu panjang, berputar-putar, juga belum ada titik jelas. Kenapa saya katakan belum ada titik jelas? Persis Pak Yasin tadi sampaikan, dari Hmm, proses pidananya saja ini belum clear. Kenapa belum clear? Kalau kita lihat Undang-Undang 19 2019, kewenangan KPK itu kan hanya menangani penyelenggara negara atau yang kedua kerugian keuangan negaranya di atas 1 miliar. hmm. Sedangkan untuk pungli ini kan kemungkinan kalau pegawai level bawah berarti bukan penyelenggara negara gitu ya. Yang kedua adalah nilainya mungkin 4 miliar itu akumulasi. Kalau diterima per orangnya mungkin kecil-kecil begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kewenangan KPK sesuai Undang-Undang 19 ini tidak termasuk dalam kewenangan KPK sehingga memang KPK harus segera selesaikan Oh. penyelidikan kemudian limpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Nah, yang ingin saya juga tekankan lagi adalah perbedaan penanganan antara yang dulu dan sekarang itu juga menjadi tanda adanya perbedaan nilai integritas di KPK. Bahkan saya berpendapat bahwa memang ini tidak bisa sekadar dilihat korupsi di rutan KPK saja. Ini harus dilihat sebagai simptom pengeroposan nilai integritas di KPK secara keseluruhan. Ya, jadi kita lihat di level paling bawah keropos seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan di pimpinannya. Ya, Hmm. seorang ketua KPK itu adalah seorang yang pernah 2 kali dijatuhi etik, Mas Bayu. Ya. Termasuk juga ada satu pimpinan lain, Lili Pintauli Siregar, sampai mengundurkan diri karena melakukan perbuatan pidana, menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara, dan diduga menerima gratifikasi. Jelas merupakan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana yang sayang sampai sekarang belum diproses secara hukum. Hmm. Di level menengah pun, Mas Bayu, kita ingat ada Stepanus Robin Patuju, penyidik KPK, menerima suap dan gratifikasi dalam jumlah yang sangat besar terkumpul sampai 11 miliar. Ya. Nah, itu artinya level paling bawah tidak mendapatkan keteladanan dari level yang paling atas, juga terjadi keropos di level menengah. Saya menyebut ini memang KPK sudah benar-benar total downfall gitu ya. Ini yang benar-benar maghrib syuruk gitu ya bagi sudah KPK ini sudah sangat tidak tertolong nasibnya, Mas Bayu. Kenapa? Karena Hmm. jualan utama KPK adalah integritas. Ya. Ketika di internal KPK sendiri tidak bisa ditegakkan nilai integritas, malah terjadi korupsi, maka legitimasi moral telah batal untuk menjual, mendakwahkan integritas kepada DPR, kepada pemerintah, kepada birokrasi, kepada dunia usaha gitu. KPK juga jualan program cek namanya, Mas Bayu. Hmm. Itu adalah satu sistem manajemen anti penyuapan yang diperuntukkan bagi dunia usaha, di mana di Hmm. dalamnya itu ada langkah-langkah bagi dunia usaha untuk bisa terhindar dari jerat tindak pidana korupsi bermadu suap atau biasa disebut sebagai SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan. Hmm. Di dalamnya KPK luar biasa ketika menawarkan sistem itu kepada eksternal. Tetapi ternyata sistem itu tidak berjalan di internal KPK sendiri. Ya. Tadi kalau misalnya kita dengar keterangan dari Pak Gufron, Wakil Ketua KPK, ya orang di KPK juga manusia biasa. Bisa Ya, yang salah. kita soal bukan sekedar orangnya gitu ya. Ya. Tapi berarti sistemnya gagal, Mas Bayu. Ya. Sistemnya gagal mencegah terjadinya penyuapan, bahkan gitu ya, terakumulasi hingga sedemikian besar dalam jangka waktu yang rentangnya relatif lama. Saya Artinya terbayang berpendapat sebuah institusi yang sistem internalnya gagal, jualan sistem ini keluar, kan begitu ya? betul, sehingga legitimasi moralnya sudah batal, Mas Bayu. Nggak Ya. layak lagi KPK jualan integritas keluar kalau di dalamnya tidak bisa menegakkan nilai integritas. Oleh karena Ya. itu ya ini menurut saya sudah saatnya kita restart ulang KPK. KPK sudah tidak punya dasar moral lagi untuk bicara integritas misalnya kepada DPR ya, salah satu pasien utama KPK gitu ya, atau Ya. juga kepada para birokrat atau dunia usaha, Mas Bayu. Ya, oke. Greget yang sama saya rasa ada juga di publik ketika saya mengatakan kalau di lembaga pemasyarakatan
okelah kita masih maklum dan selama ini lembaga anti korupsi KPK ini kan menjadi institusi terdepan kalau memberantas KPK, tapi terjadi juga nih di rutannya. Pak Jazilul, apa yang DPR rasakan juga, terutama Komisi 3? Komisi 3 juga yang menyetujui undang-undangnya, tetapi melihat mengeroposnya integritas di dalam KPK. Saya membaca lagi judul dari halaman 3 harian Kompas hari ini. Ini kan banyak kasus sampai ke pungli ini, kebocoran informasi dan lain-lain. Apa ini juga mengundang juga DPR melihat hal yang sama seperti Pak Yasin, seperti publik dan juga seperti Mas Zainur? Pak Jazilul, ini sudah krisis KPK? Ya, apapun dalilnya, pasti publik akan menyatakan bahwa memang ada sesuatu yang bermasalah di KPK. Namun pada level-level masalah, saya pikir tentu harus dipilah-pilah agar lembaga KPK yang selama ini terdepan, yang selama ini memiliki integritas, tidak makin keropos. Ya. Jadi ini tugas kita bersama. Jadi bukan hanya kita mengolok-olok KPK atau mengolok-olok sistem yang ada di KPK, tapi kita juga bisa memberikan solusi-solusi. Misalkan kalau memang ini karena faktor undang-undang, ya kita perbaharui undang-undangnya, kita revisi. Mungkin bukan UGM bisa mengusulkan kembali ke fraksi PKB atau ke fraksi yang lain di DPR. Kalau ini menyangkut soal integritas orang per orang, saya yakin dan akan juga kami lakukan dalam seleksi ulang yang ada di pimpinan KPK nanti untuk melibatkan lebih luas lagi publik yang ada. Namun kembali kepada perkara yang ada ini, tentu kami di Komisi 3 sangat miris dan cemas pada posisi integritas KPK, karena memang pungli ini memang bukan menjadi wilayah KPK, tetapi pemerintah, presiden itu sudah membentuk Saber Pungli, Satgas Saber Pungli. Jadi satuan tugas sapu bersih pungli. Loh, kok ternyata ada di tempat yang semestinya tidak boleh ada, di rutan KPK itu. Kalau di rutan KPK saja ada, maka di institusi dan di tempat-tempat pelayanan publik lainnya akan lebih parah lagi itu. Maka oleh sebab itu, fenomena terjadinya pungli di rutan KPK ini bukan hanya fenomena KPK, tetapi fenomena integritas pelayanan publik di Indonesia. Ini menurut saya bermasalah. Jadi jangan hanya pada satu institusi KPK saja menurut saya, karena ini memang bobroknya institusi pelayanan publik. Mengingat ironisnya Pak Jazilul, pungli terjadi di KPK, Komisi 3 akan memanggil KPK? Tentu itu akan kami pertimbangkan dan teman-teman pimpinan yang nanti akan memutuskan di sisi itu. Karena apa? Sesungguhnya ini menurut saya tidak cukup hanya KPK saja yang dipanggil menurut saya. Karena ini akan berlangsung pada institusi-institusi yang lain, saber pungli ini, praktek pungli ini. Dan itu meresahkan masyarakat. Dan itu terjadi di mana-mana. Pada level yang disebut tadi memang receh mungkin. Tapi ini dilakukan oleh gerombolan. Tapi dilakukan oleh banyak orang. Nah, berapa kerugian negara dari pungli misalkan? Karena ini terjadi bukan hanya di institusi pemerintahan, bisa jadi di institusi swasta, bahkan di jalan-jalan. Nah, inilah praktek jalanan ini kok ternyata ada di rutan KPK. Ini mengherankan. Sebegitu lemahnya pengawasan yang ada. Nah, oleh sebab itu menurut saya pertanggungjawaban pidana mungkin akan segera dilakukan, disidik dengan cepat, tetapi pertanggungjawaban etik ini siapa yang akan melakukan? Karena ini kesalahan ini saya pikir ini perlu ada yang bertanggung jawab secara etik. Kalau bertanggung jawab secara pidana itu sudah jelas.
Ya, baik Pak Jazilul, Mas Zainur dan juga Pak Yasin, kita lanjutkan. Apa yang kemudian kita bisa harapkan dari langkah-langkah yang kita tahu atau sudah dengar akan dilakukan follow up-nya di internal KPK, tetapi apa yang kemudian dari luar institusi, apakah kepolisian, DPR bisa mempercepat, ironisnya pungli terjadi di KPK ini bisa menjadi momentum kita untuk memberantas praktek pungutan liar atau pungli ini. Kami sambung setelah jeda. Saudara, kita sambung perbincangan kami di Sapa Indonesia pagi hari ini mengenai dugaan pungli di rutan KPK. Bukan di rutan di bawah Kemenkumham yang selama ini sudah terjadi. Di rutan KPK, sebuah lembaga anti rasuah, anti korupsi, malah terjadi korupsi, pungutan liar. Ada Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR RI, Zainur Rohman, peneliti dari PUKAT UGM, Pusat Kajian Anti Korupsi, dan Pak M. Yasin, mantan komisioner KPK. Selalu saya ingin tanyakan sebagai seberkaslah harapan, kalau memang boleh saya sebut begitu, di KPK saat ini. Bang Zainur, apa yang harusnya menjadi perhatian sehingga kemudian jangan bosan saya pakai kata-kata ini bahwa kita berharap KPK kembali mendapatkan kepercayaan dari publik sebagai sebuah lembaga anti rasuah ketika kasus pungli saja masih bisa terjadi di internal seperti ini. Pidana tadi kata Pak Jazilul, ini nggak disebut sih oleh KPK kemarin. Tampaknya akan berjalan internal saja segala penyelidikan atau berkaitan dengan kasus pungli ini. Menurut Anda ini harus ada pihak luar juga sehingga kemudian ini bisa mengembalikan marwah KPK, Mas Zainur? Mas Bayu, kembali saya jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 19 2019, KPK hanya berwenang menangani penyelenggara negara, penegak hukum, atau korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya di atas 1 miliar. Sedangkan untuk pungli di dalam rutan KPK yang kemungkinan dilakukan oleh pegawai level menengah dan bawah, itu bukan kategori penyelenggara negara. Adapun nilai kerugiannya ini juga 4 miliar itu adalah kemungkinan akumulasi dari banyak penerimaan yang juga diterima oleh banyak pegawai. Oleh karena itu saya melihat jangan-jangan memang ini bukan kewenangan KPK sesuai dengan Undang-Undang 19. Kalau bukan kewenangan KPK tetapi KPK tetap memaksakan diri, ke depan ini akan di-challenge di pra-peradilan oleh para tersangka. Jadi saya melihat justru untuk mematuhi Undang-Undang 19 2019 dan juga untuk menjunjung tinggi objektivitas, alangkah baiknya KPK selesaikan penyelidikan, berkasnya serahkan kepada aparat penegak hukum lain, silakan pilih antara kepolisian dan kejaksaan. Itu yang pertama dari sisi pidananya. Yang kedua dari sisi etik begitu ya. Dari sisi etik menurut saya ini harus sangat keras gitu ya. Harus segera dilakukan pemberhentian. Nah, saya juga berharap KPK tidak sekadar memproses mereka-mereka yang secara langsung melakukan pungli atau bahkan mungkin juga pemerasan, tetapi juga harus memproses secara administratif, misalnya dengan mencopot dari jabatannya mereka-mereka para atasan yang lalai di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Jadi kita harus mentradisikan bentuk tanggung jawab. Tidak saja para pelaku yang harus bertanggung jawab secara pidana dan etik, mereka yang menjadi pemimpin, ya atasan-atasan langsung dan tidak langsungnya, itu juga harus bertanggung jawab karena telah lalai, Mas Bayu. Nah ini menurut saya juga jadi salah satu bentuk mekanisme kontrol agar ke depan para atasan ya yang menjadi pejabat itu tidak sekadar menikmati jabatannya, tetapi juga terpacu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, Mas Bayu. Di tingkat apa? Ya mungkin di tingkat level eselon 2 dan eselon 1-nya saya pikir. Tidak hanya para pegawainya yang langsung misalnya menerima pungli dalam jumlah yang biasanya relatif kecil-kecil itu. Meskipun kalau diakumulasi juga sangat besar. Nah hal lain Mas Bayu yang menurut saya perlu didalami oleh KPK adalah kalau memang benar ini nilai akumulasinya 4 miliar dan mungkin juga akan terus bertambah, KPK boleh saja untuk melakukan penyelidikan. Apakah ini murni untuk membeli kenyamanan, fasilitas, akses di rutan, atau juga terkait perkara seperti halnya Stepanus Robin Patujuh penyidik KPK yang menerima banyak suap itu dari para pihak yang berperkara. Kita khawatir justru di situ juga ada aspek pro-justisianya untuk misalnya dialirkan kepada para penyidik atau para pejabat lain di internal KPK karena memang nilainya sangat besar nih untuk ukuran pungli. Pungli 4 miliar hanya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini kan ya menurut saya satu hal yang sangat fantastis sehingga
dari situ juga ada kemungkinan ini juga bisa terkait dengan perkara, sehingga kalau itu terkait dengan perkara memang itu menjadi kewenangan dari KPK, misalnya Ya, kalau pelakunya adalah para penyidik. Jadi menurut saya ini kerjaan masih banyak Mas Bayu, ya, dilihat dari sisi punglinya. Tetapi ya, yang ingin saya tekankan lagi adalah dilihat dari sisi sistemnya. Ini nanti sembari berjalan proses pidana, proses etik, proses kepegawaiannya dari sisi disiplin dan lain-lain, ini juga harus dilakukan review sistem secara menyeluruh di KPK. KPK punya profit untuk swasta, program profit atau sistem manajemen anti penyuapan. KPK punya sederet program-program untuk eksternal. Sekarang saatnya review untuk internal mereka. ya, Tools-tools yang mereka gunakan untuk eksternal ini saatnya digunakan untuk di dalam. memeriksa, melakukan diagnosis terhadap penyakit mereka di dalam. Ya, Tujuannya apa, Mas Bayu? Untuk dapat secara objektif masalah ini ada di mana sehingga terjadi kebocoran, ya, pengawasan yang lemah, manajemen dan tata kelola yang buruk, atau kemudian nilai moral dari pegawai yang rendah, ya, ketiadaan keteladanan, kemudian juga mungkin dari sisi kepegawaian statusnya adalah ASN, ya, juga mungkin ada kontaminasi dari eksternal. Juga kita tahu rutan KPK itu kan ada rutan KPK sendiri di Gedung Merah Putih, juga yang ada yang dititipkan di POM ya, di luar ya. gitu ya. Ini juga harus direview secara komprehensif oleh KPK Baik. untuk dicari obatnya, Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Zainur, komprehensif. Mudah-mudahan ini menjadi masukan. Tapi soal etik terutama, Pak Yasin, ini kan sedang disorot oleh publik. Bisa nggak kita berharap bahwa pimpinan KPK yang sekarang betul-betul memperhatikan ini harus beres nih, harus benar gitu, harus kelihatan tegasnya, Pak Yasin? Iya. Dari awal itu DPR memilih pimpinan KPK itu figur-figur yang salah. Figur-figur yang nggak ngerti integritas. Itu permasalahannya di pimpinan. Kita menghargai usulan Bung Zainur Rahman tadi. Itu idealnya kalau pimpinan KPK-nya itu bisa dipakai sebagai contoh. Bisa menjadi lead by example. Jadi Anda pesimis, Pak Yasin ya? Iya, mestinya ganti aja, nggak usah diperpanjang 1 tahun seperti ini. Wong ini banyak kontroversial yang diciptakan oleh pimpinan KPK-nya kok. Di bawahnya kan tinggal niru aja. Pimpinannya juga terima gratifikasi, juga tidak bersikap sederhana. Banyak pelanggaran-pelanggaran lain sebelum jadi pimpinan KPK. Itu kan dilihat semua oleh staf itu. Ya. Bagaimana diri pimpinan yang 5 itu kalau bermasalah bisa memperbaiki secara internal lembaga KPK itu malah diperpanjang. Itu akan memperpanjang kontroversial yang akan dibuat. Ya. Mestinya jabatan 5 tahun oke lah, itu kan diputuskan oleh MK. Itu untuk pimpinan periode berikutnya. Jadi mau berharap apa kepada pimpinan yang sekarang seperti ini, Bung Bayu? Ya. Itu loh. Baik, jadi bayang. kami Nanti itu membentuk integritas, membangun capacity building itu ya sepakat 5 pimpinan KPK kami itu yang memberikan contoh kepada jajaran kami. Ya. Kami yang selalu mengawasi, jadi mereka tunduk dan taat mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinannya. Ya kalau pimpinannya seperti ini, masa bisa kita berharap seperti apa yang diharapkan oleh Bung Zainur tadi. Ya. Emangnya membangun capacity building, apalagi integritas itu bisa dicetak dalam waktu singkat. Ya. Itu nggak bisa, take time. Kami dulu periode pertama, periode kedua itu selalu berusaha untuk memelihara capacity building dalam koridor integritas dan integritas. Ya, terbayang Pak Yasin. Ya. Mohon maaf saya agak sedikit terbatas waktu, tetapi masalah-masalah ini memang menjadi PR yang publik sudah punya catatannya, dan publik sudah pintar untuk melihat bagaimana integritas dari KPK saat ini. Nah, saya kembalikan ke Komisi 3 nih, Bang Jazilul, integritas kepemimpinan, kasus-kasus dari Firly Bahuri, termasuk terakhir dugaan kebocoran hasil penyidikan KPK, dihentikan kurang bukti, tapi publik masih ingat dugaan gratifikasi naik helikopter dan lain-lain itu juga pernah terjadi dan berhenti begitu. Sampai ke kasus yang saya bilang ironis ini, pungli terjadi di lembaga anti korupsi KPK. Ini tugas yang penting dan harus dilihat, publik menantikan lagi nih Komisi 3 untuk melihat ini semua, mengembalikan
KPK seperti waktu itu yang diharapkan masyarakat. Bang Jazilul, di sisa waktu, mudah-mudahan ini bisa kita harapkan di Komisi 3 DPR? Ya tentu kita tidak boleh patah arang untuk terus membangun integritas, dan mudah-mudahan kasus ini menjadi bahan evaluasi juga, baik Komisi 3 maupun Presiden atau Menteri Kumham, Menteri Polhukam, untuk melihat apakah keputusan MK untuk memperpanjang 1 tahun ini relevan atau tidak. Tapi yang jelas Komisi 3 tidak akan berposisi patah arang. Kita akan terus memperbaiki integritas yang ada, meskipun apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, saya pikir publik semua tahu. Jadi tugas kita mulai nanti dari seleksi awal, apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, ini salah seleksi. Misalkan pimpinan. Oleh sebab itu percepat saja kalau memang harus diseleksi ulang, Pak Presiden, Menko Polhukam, saya pikir bisa mengambil langkah itu, karena apa yang menjadi keputusan MK bisa diterapkan pada periode yang akan datang. Oleh sebab itu, ini bola selain ada di Komisi 3 juga ada di pihak pemerintah. Setuju. Apakah akan segera dilakukan seleksi ulang terhadap pimpinan KPK? Sebab apa? Kita kemungkinan kecil mengharap ada pimpinan pada level atas gitu untuk bertanggung jawab secara etik, misalkan mundur dari jabatan atau yang lain. Kelihatannya sih tipis kemungkinan. Apakah di level pimpinan eselon 2 atau eselon yang lain, apalagi di komisioner. Tinggal Presiden yang memiliki juga tanggung jawab untuk mengevaluasi. Menteri Polhukam juga saya pikir perlu juga untuk turun tangan. Kami di Komisi 3 akan secepatnya menggelar rapat untuk memberikan evaluasi kepada kasus ini. Baik. Jadi Pak Bayu, saya pikir kita tidak boleh patah arang, karena ini adalah salah satu-satunya institusi yang selama ini dianggap dan memiliki track record integritas moral yang baik. Jangan sampai hanya karena satu kasus kecil ini, menurut saya, atau sebagian menganggap kasus ini besar, namun tidak boleh merontokkan integritas KPK, dan ini saat yang tepat untuk melakukan evaluasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, karena ini memang ranahnya dari ASN. Baik, saya harap mudah-mudahan obrolan kita pagi ini didengar oleh Pak Presiden Joko Widodo yang tidak hanya ingin tentu pembangunannya menjadi legacy di akhir masa jabatan, tetapi lembaga anti korupsinya justru menjadi kropos. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting, dan seperti kata Pak Yasin, semua pihak harus sayang pada KPK ya Pak Yasin, dengan memberikan masukan-masukan seperti pagi hari ini. Terima kasih untuk masukannya, dan kita akan memantau terus, mengawal kasus ini secara bersama-sama, bahwa harapan itu masih ada seperti Pak Jazilul katakan tadi. Terima kasih Mas Zainur Rohman, terima kasih Pak Yasin. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi.